Selamat pagi, Bu. Saya Evelina Monte dengan NIM 2008-103 akan membacakan hasil presentasi saya, yaitu 1. Pengetahuan tentang filsafat dan mengapa belajar filsafat. Filsafat dari bahasa Yunani yaitu philosophia, secara harfiah bermakna pencinta kebijaksanaan, adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani yaitu philen, cinta, dan sophia. Pengertian terminologis merupakan uraian yang menjelaskan berdasarkan batasan-batasan definisi yang disusun oleh sejumlah filsuf dan ahli filsafat. Dengan belajar filsafat, diharapkan akan dapat menambah ilmu pengetahuan, karena dengan bertambahnya ilmu pengetahuan akan bertambah pula cakrawala pemikiran, cakrawala pandangan yang semakin meluas. Hal itu dapat membantu penyelesaian masalah yang selalu kita dasar semua tindakan adalah ide. Sesungguhnya, filsafat di dalam memuat ide-ide yang fundamental. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita semakin ditantang dengan memberikan alternatifnya. Pengertian filsafat dalam bidang pendidikan. Pengertian filsafat dalam ilmu pendidikan yang dapat disebut dengan istilah filsafat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu pendidikan adalah filsafat, khususnya adalah cabang dari filsafat pengetahuan atau epistemologi yang secara mendalam, spekulatif, dan komprehensif mempelajari tentang hakikat ilmu pendidikan. Perbedaan pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah. Ernest Nagel secara rinci membedakan pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut. Dalam pengetahuan, informasi tentang suatu fakta jarang disertai penjelasan tentang mengapa dan bagaimana. Pengetahuan tidak melakukan pengujian kritis hubungan sebab akibat antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Sedangkan pengetahuan ilmiah, di samping diperlukan uraian yang sistematik, juga dapat dikontrol dengan sejumlah fakta sehingga dapat dilakukan pengorganisasian, pengklarifikasian berdasarkan prinsip-prinsip atau dalil-dalil yang berlaku. 2. Pengetahuan ilmiah menekankan pada ciri sistematik. Pengetahuan ilmiah didasarkan pada pengetahuan-pengetahuan yang ada sebelumnya dan terikat satu sama lain, sedangkan pengetahuan tidak diberikan penjelasan atau eksplanasi yang sistematis dari berbagai fakta yang terjalin. 3. Dalam menghadapi konflik dalam kehidupan, pengetahuan ilmiah menjadi konflik sebagai pendorong dan untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Pengetahuan ilmiah berusaha untuk mengintroduksi pola-pola eksplanasi sistematik sejumlah fakta untuk mempertegas aturan-aturan dengan menunjukkan hubungan logis dari proposisi yang satu dengan lainnya. 4. Kebenaran yang diakui oleh pengetahuan bersifat tetap, sedangkan kebenaran yang pengetahuan ilmiah selalu diusik oleh pengujian kritis. 5. Perbedaan selanjutnya terletak pada segi bahasa yang digunakan untuk memberikan penjelasan pengungkapan fakta. Istilah pengetahuan biasanya mengandung pengertian ganda dan samar-samar, sedangkan ilmu pengetahuan merupakan konsep-konsep yang tajam yang harus dapat diverifikasi secara empirik. 6. Perbedaan yang mendasar terletak pada prosedur pengetahuan ilmiah didasarkan pada metode ilmiah. Dalam ilmu pengetahuan alam atau sains, metode yang digunakan adalah metode pengamatan, eksperimen, generalisasi, dan verifikasi. Sedangkan ilmu sosial dan budaya juga menggunakan metode pengamatan, wawancara, eksperimen, generalisasi, verifikasi. Dalam pengetahuan biasa, cara mendapatkan pengetahuan hanya melalui pengamatan dan melalui panca indera. Sekian hasil presentasi saya. Sekian, terima kasih.